keprihatinan kita semua. Disinilah fungsi literasi baca dan menulis diperlukan, sehingga saya mengajak yuk masyarakat Cilegon banyak baca, banyak menulis, insya Allah akan lebih bijak dalam bersikap, berkata maupun bertindak. Maka seharusnya negosiasi semacam itu ya tidak menjadi bahan publikasi dari semua pihak, karena ya pada akhirnya ini karena karakter sebetulnya. Jadi kalau seandainya negosiator waktu itu dari pihak industri memahami bahwa karakter Cilegon itu seperti itu, kelihatannya itu kan hanya gaya bicara. Yang keras itu bukan benci, kasar itu bukan berarti enggak mau kompromi, tapi pada akhirnya itu juga akan menjadi dasar dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Makanya harusnya ada negosiasi tahap 1, negosiasi tahap 2, negosiasi tahap berikutnya yang mengambil sebuah hasil, ibaratnya ikannya kena tapi airnya tetap jernih. Nah, oke, selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera di hari Sabtu ini, tentunya tanggal 17 Mei 2025 dalam program kita podcast Libas Bos. Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga, beropini sehat. Tentunya sore hari ini spesial luar biasa di weekend. Ya, komunikasi baru tadi pagi dan minta izin kita undang perihal ada hal yang sangat viral di kota Cilegon, memandang dari segi budaya pendidikan tentunya. Dan beliau ini tidak asing bagi Lugas TV, kalau nggak salah udah hampir lebih dari 5 kali kita undang untuk podcast berbagi ya. Untuk kali ini temanya yaitu dibayangin wajah suram kota Cilegon, tanda kutip tentunya, akibat adanya 5 triliun yang menjadi malapetaka, diduga jadi malapetaka. Yaitu saya sambut dengan hormat luar biasa narasumber kita, Kanda, saya manggil Kanda, Dr. Haji Ismatullah Syahabuddin MPD. Selamat sore Kanda. Selamat sore. Karena waktu berjalan, Kanda silakan menyapa sahabat Lugas TV. Udah kangen nih Lugas TV sama Kanda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Lugas TV yang saya hormati dan saya banggakan. Beruntung hari ini kita berkesempatan lagi berbincang-bincang. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan untuk masyarakat Cilegon. Dan semoga apa yang saya sampaikan juga menjadi informasi yang terbaik untuk masyarakat Cilegon. Terima kasih. Kanda, nanti sebelum ke materi saya mau bertanya kepada Kanda tentang latar belakang budaya yang ada di Cilegon ini. Tentunya bisa Kanda sampaikan melalui kesempatan ini kepada sahabat Lugas TV. Bagaimana latar belakang budaya yang ada di Banten ini? Silakan Kanda. Ya, tentunya berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui, sebetulnya budaya Banten ini tidak bertolak belakang dengan budaya Jawa Barat. Karena memang Banten ini merupakan bagian dari Jawa Barat dan terletak di ujung paling barat, sehingga kita sebetulnya lebih mengakui budaya-budaya yang ada di Cilegon, Banten maupun Jawa Barat ini pada awalnya tidak jauh berbeda, hanya memang ada karakter-karakter orang pantai itu yang di mana-mana agak keras ya, menyampaikannya dengan blak-blakan, bahasanya tentunya agak cepas-ceplos. Nah, budaya-budaya ini memang seakan-akan budaya berbeda dengan budaya Jawa Barat, yang Sunda itu halus, sopan, tapi di Jawa Barat itu bagian-bagian pantainya tidak sesopan orang Sunda yang memang ada di wilayah pegunungan seperti di Bandung sendiri, Cianjur, Cipanas ya, misalkan itu ternyata Garut, kan mereka ada di daerah tengah Jawa Barat, maka itu biasanya memiliki perilaku dan cara-cara bicara yang halus dikarenakan faktor-faktor lokasi yang memang semacam itu. Jadi ini juga terpengaruh kelihatannya karena saya pernah berkeliling di beberapa wilayah pantai seperti Madura ya,
Jawa Timur misalkan, Cirebon sendiri, Tanjung Priok ya. Ternyata tuh wilayah-wilayah pantai itu memiliki kekerasan sifat, kekerasan cara bicara, dan cara bertindak juga kayaknya terpengaruh oleh kebanyakan Budaya garam lah kira-kira. Oke. Nah, Karena gagal. faktor garam itu kayaknya cepat emosi gitu Oh ya. gitu ya. Cenderungnya Oke. kira-kira. Oke, budaya Banten dan agama, terutamalah Islam, saling terkait erat. Apakah sampai saat ini masih dijalankan atau mulai terkikis dengan zaman canggih saat ini? Ya, jadi merunut kepada pergerakan keagamaan ya, memang menurut apa yang saya ketahui awalnya Banten ini kan Jawa Barat khususnya adalah Sunda Wiwitan, sebuah agama yang tentunya menganut sebuah ajaran-ajaran yang tentunya local wisdom itu dalam rangka menghargai ya apa yang ada di alam sekitar sehingga dijadikan semacam akhirnya patokan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan melalui falsafah-falsafah alam sekitarnya. Sehingga apabila Sunda Wiwitan itu cinta tanaman ya, terus sayang terhadap lingkungan, sehingga itu membentuk orang Jawa Barat ini sehari-harinya mereka bertani ya, terus untuk masa depannya dia bercocok tanam, menanam itu bukan untuk dirinya, sehingga itu jadi kata-kata seperti itu mempengaruhi. Nah, ketika masuk agama Islam secara perlahan mempengaruhi berbagai tingkah laku, tapi ada hal-hal yang tetap tidak bisa ditinggalkan ya. Seperti contoh kalau kita itu masih beragama Islam tapi masih ada 7 hari misalkan. Itu. Ya, ada 40 hari, ada 100 hari, ada sampai nyatus bahasanya, ada sampai ngehol 1000 hari dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa keterpengaruhan agama awal ya yang ternyata masih terlestari, tetapi memang Wali Songo saat itu mengubah situasi itu dengan syariat-syariat agama yang tentunya diajarkan saat itu. Salah satunya adalah agama Islam kira-kira. Oke, tadi Kanda menyebutkan di pinggiran pantai, pinggiran laut itu ada pengaruh air garam. Iya. Jadi bahasanya itu tanda kutip bukan aslinya lagi halus gitu ya. Iya. Kalau kita dengar kalau Sunda kan halus ya gitu. Oke, bolehlah dipercaya atau tidak percaya. Itu kan pandangan Kanda. Terkait peristiwa yang ada di kota Cilegon yang dikelilingi pantai ya, artinya ada pengaruh makan banyak garam, jadi intonasi nadanya yang kita dengarkan saat ini Kanda bukan viral lagi, tapi wow, meluas tentang pemberitaan dugaan oknum daripada organisasi ya. Ya kita udah tahu dari konversi pers Polda Banten mengumumkan ada 3 tersangka saat ini yang mungkin dugaan tambahan. Dari sisi kearifan lokal dengan adanya peristiwa ini, bagaimana Kanda untuk investasi ke depannya ini? Ya, kalau dari sudut investasi, penanaman modal asing PMA itu memang agak berbeda dengan investasi dalam negeri ya. Sehingga memang inilah yang seharusnya dipahami bahwa prosedur penanaman modal asing itu kan tentunya dari pusat turun ke daerah, bukan dari daerah naik ke pusat. Nah, kelihatannya prosedur ini yang harusnya ditengarai, dipahami secara baik, dan bila perlu dipikirkan secara jernih. Seharusnya memang komunikasi terhadap penanam modal asing itu bukan dengan pengusaha langsung, bukan dengan investor langsung, harusnya dengan segmen-segmen yang ada di pusat. Semacam contoh, kalau pendapat saya, kalau Kadin itu kan berjenjang, ada pusatnya, ada provinsinya, ada daerahnya. Alangkah indahnya apabila sebelum dilakukan negosiasi itu berlapor, berkoordinasi, atau berkonsultasi. Sehingga arahan-arahan dari pusat, provinsi, sampai ke daerah itu sinkron. Tidak seperti yang kemarin bahasanya. Terjadi dulu di bawah, terus baru dari atas bara bersikap, bereaksi, ujung-ujungnya ini merugikan
iklim investasi yang ada di Kota Cilegon, yang pada akhirnya kita sebagai masyarakat Cilegon yang tidak tahu menahu jangan-jangan kena getahnya. Kena Ya, getahnya. Contohnya apa nih kira-kira. kena getahnya nih? Nah, sebagai contoh selama ini kita kan murni sebetulnya tujuannya ingin dilibatkan pengusaha lokal, terus orang pribumi, ya, supaya bisa ya memasuki dunia kerja itu secara alamiah berdasarkan kebutuhan yang ada. Berbeda dengan investasi yang di Vietnam dan di Kamboja, yang saya dengar itu cara berinvestasi pemenahan modal asing itu diserahkan berbagai kebutuhan itu ke daerah, ya, sehingga daerah itu berkoordinasi dengan pusat, ujung-ujungnya itu jadi kebijakan yang sinkron. Jadi agak berbeda jauh ya. Kalau Iya. Indonesia kan dari pusat ke daerah. Ya. Kalau yang Kanda tahu di salah satu di Kamboja gitu ya. Ya. Jadi diserahkan dari daerah itu baru ke pusat. Jadi yang saya tahu berdasarkan informasi yang saya ketahui, jadi apabila ada investasi di sebuah daerah, ya, pabrik itu membuat semacam list. Saya kebutuhan tenaga ahli sekian, Bla bla, ya. ahli konstruksi sekian, spesifikasinya sekian. Diserahkanlah itu ke daerah, ya. Terus untuk memenuhinya itu tentunya berkoordinasi dengan provinsinya, dengan pusatnya, sehingga kebijakan itu linear, satu garis. Pada akhirnya dipatuhi sehingga daerah itu mendapatkan haknya sesuai dengan proporsional yang ada. Nah, makanya ini kelihatannya masih bisa diperbaiki kondisi yang kemarin terjadi. Kenapa tidak? Sehingga pusat itu juga memberikan semacam juknis lah, bahwa daerah itu harus begini, provinsi harus begini, sehingga kita tidak salah langkah. Nah, kelihatannya ada yang terputus, perkiraan saya, komunikasinya kira-kira. Iya, yang terputus antara seandainya kalau dari daerah sudah konfirmasi atau bertanya kepada provinsi pusat, mungkin kejadian ini tidak terjadi. Tidak terjadi, kemungkinan iya. Oke Kanda, kita kembali sahabat Lukas TV. Narasumber kita ini adalah penulis ya buku, sangat banyak bukunya. Di sini juga ada beberapa, cuma setelah dipinjam teman-teman bukunya. Ini tidak salah juga karena udah penulis dia di buku, di FB suka menulis, suka bikin cerita apa. Ada tulisan Kanda di Facebook yaitu 5 triliun jadi malapetaka. Bisa nggak dipaparkan sedikit, berbagi nih ke sahabat Lukas TV, Kanda? Ya, artinya maksud saya menulis 5 triliun jadi malapetaka itu, apa yang terjadi itu tidak saya harapkan sebetulnya. Ya, karena tujuannya murni. Memperjuangkan hak orang banyak. Tetapi ketika zaman hari ini itu situasinya medsos juga menentukan kebijakan, ya. Kadang-kadang ketika viral itu juga dijadikan semacam rujukan untuk meranah ke hukum dan lain-lain, maka seharusnya negosiasi semacam itu ya tidak menjadi bahan publikasi dari semua pihak. Karena yang namanya negosiasi itu pasti ada hal-hal yang sifatnya privasi, tidak pantas didengar, privasi, tidak pantas dipublikasi. Tapi kemarin sepertinya itu tersiar sedemikian rupa, akhirnya ya ketersinggungan itu menjadi ketersinggungan secara nasional yang pada akhirnya juga institusi-institusi merasa perlu. Makanya harapan kita ke depan, saya sih dalam tulisan saya tadi, ke depan itu harusnya ada tutur kata yang dijaga, ada juga cara bicara yang tentunya dipilih dan dipilah, sehingga yang menjadi publikasi itu adalah yang terbaik dan yang disepakati bersama. Nah, perbedaan pendapat itu harusnya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak berakibat masalah hukum terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kutip sahabat Lukas TV, potongan daripada tulisan dari Kanda narasumber kita ini. Inilah pentingnya akal sehat dalam bersikap, tutur kata dalam berbicara, dan koordinasi dalam bertindak sehingga satu napas perjuangan memperjuangkan membebaskan Banten dari kewenangan. Kayak kita gitu ya Kanda ya. Artinya Kanda tadi udah mulai akibat daripada
makan banyak garam nih di bisnis itu. Jadi tutur kata ini agak mungkin kemungkinan aja kan, ada tambahan kan terkait. Ya tambahannya gini, orang Batak itu tidak identik dengan orang pantai. Iya. Tapi kalau ngomong kencang juga. Tapi kalau saya katakan orang Cilegon ngomongnya kencang, saya menganggap itu pengaruh pantai, pengaruh garam. Ya, pada akhirnya ini karena karakter sebetulnya. Jadi kalau seandainya negosiator waktu itu dari pihak industri memahami bahwa karakter Cilegon itu seperti itu, kelihatannya itu kan hanya gaya bicara. Yang keras itu bukan benci, kasar itu bukan berarti enggak mau kompromi, tapi pada akhirnya itu juga akan menjadi dasar dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Makanya saya di dalam Facebook saya menyitirlah ya kejadian Raja Kertanegara saat itu ketika memotong kupingnya Mengki itu sebagai utusan dari Kubilai Han, ya, bahwa memang orang Jawa itu ketika tidak mau bernegosiasi, ya akhirnya kewenangan yang muncul. Nah saat itu tidak ada negosiasi, tapi keputusan sepihak, ujung-ujungnya perang lah yang terjadi. Nah kita zaman sekarang nggak boleh itu terjadi, perang sudah nggak zamannya lagi. Makanya harusnya ada negosiasi tahap 1, negosiasi tahap 2, negosiasi tahap berikutnya yang mengambil sebuah hasil, ibaratnya ikannya kena tapi airnya tetap jernih. Nah, ini sebetulnya menentukan sebagai bentuk bahwa orang Cilegon ini bukan tidak butuh investasi, sangat butuh. Ya, namun ketika ini terjadi, tentunya karakter-karakter ini ketika emosional tidak terkontrol, maka jadilah perkara hukum terjadi juga akibatnya. Oke, luar biasa. Ya, Kanda, tadi ini berbicara adalah Kadin. Di tulisan Facebook Kanda juga ada sejarah Kadin. Dalam kesempatan ini saya ingin Kanda menceritakan bagaimana perjuangan Kadin lahir sampai di kota Cilegon ini, dan tentunya berdampak positif. Ada ratusan industri raksasa yang ada di kota Cilegon. Artinya ini peran daripada Kadin. Ya, jadi dalam kesempatan ini boleh Kanda berbagi nih kepada sahabat Lugas TV terkait sejarahnya lahirnya Kadin dan sampai saat ini, Kanda. Ya, saya sebetulnya tidak memahami secara utuh ya. Bahkan saya juga ada yang terputus tuh namanya, ada yang nggak tahu siapa setelah itu. Ini artinya Kadin ini kan sejarahnya sama dengan otonomi daerah. Ya, ketika Jawa Barat melepas Banten menjadi provinsi, maka muncullah Kadin provinsi kira-kira. Ya, tapi ketika Cilegon menjadi kota, maka muncullah Kadin Cilegon. Artinya sejarah tetap mengikuti irama dari otonomi daerah yang ada. Nah, cuma permasalahannya ketika para pengusaha saat itu yang dibentuk oleh Provinsi Jawa Barat, kelihatannya mereka banyak makan asam garam. Sehingga ketika bertindak, bersikap, bernegosiasi, ini orang Kadin-Kadin yang lama ya? Yang lama, normatif, dan tidak pernah ada kejadian semacam ini kira-kira. Bahkan kalau dibicara tentang besaran investasinya hampir termasuk banyak juga kan, ada pabrik-pabrik besar juga gitu. Tapi nggak sampai kedengaran terkait tentang ini. Tidak pernah ada silent artinya, di bawah meja. Itu artinya pengalaman dan makan garam lebih ini. Jadi kelihatannya saya mengasumsikan tidak semua pengusaha tentunya basicnya dari orang aktivis organisasi. Mungkin ada bagian-bagian yang tentunya seorang pengusaha ya karena memang dia bahasanya dari kecil berusaha, tetapi ada pengusaha yang tentunya memiliki jiwa keorganisasian yang mumpuni sehingga dalam bersikap itu selalu menggunakan tahapan-tahapan manajemen. Ya, sebagai contoh kita mengenal dalam manajemen itu ada post decorum, ada planning, ya, ada organisasi, staffing, directing, coordinating, ya, artinya budgeting. Nah, coordinating ini kelihatannya ya dalam hal ini perlu dipererat lagi sehingga karena organisasi Kadin itu memiliki jenjang kabupaten kota, ya, terus provinsi, pusat. Indahnya secara internal itu menjadi kewajiban dikoordinasikan dulu. Karena saya yakin investasi yang ada di kota Cilegon ini pasti pusat
tahu duluan Ya. sebelum kota. Nah, apa sih aspirasi dari bawah? Sebaiknya aspirasi itu secara organisasi dibawa ke pusat, dikoordinasikan, digodok di sana, turun ke bawah. Indahnya ketika saat itu terjadi, pusat juga turut mengkawal, membantu, membimbing, ya sekaligus juga memberikan arahan sehingga tidak terjadi sepihak yang pada akhirnya merugikan masyarakat Cilegon, seakan-akan Cilegon ini tidak kondusif untuk berinvestasi. Padahal itu sangat kita butuhkan bagi bentuk untuk mesejahterakan masyarakat Cilegon. Oke, luar biasa. Untuk mungkin Kanda saat ini sebagai kepala dinas, tapi saya melihat Kanda saya undang dari sisi pakar budaya pendidikan Kanda. Sahabat Lugas TV, saya akan sampaikan pakar budaya pendidikan adalah ahli yang mengkaji dan memahami bagaimana budaya mempengaruhi proses pendidikan. Artinya saya mau bertanya kepada Kanda, bagaimana sikap ataupun upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Kota Cilegon, dari segi pendidikan budaya ini supaya investasi itu terus berjalan ataupun tidak ada efek gitu, efek jerah. Jadi karena saya mantan kepala SMK Negeri 1 Cilegon ya, waktu itu kadinya di zaman Pak Abu Rizal Bakri rasanya, ya, itu ada istilah link and match, ya, pendidikan sistem ganda, bahkan ada istilah validasi kurikulum, ya. Jadi harapan ke depan tenaga kerja itu diperlukan oleh industri itu, ya. Sehingga industri itu tidak merasa rugi ketika menerima tenaga kerja yang berasal dari Kota Cilegon. Salah satu pendekatannya adalah harus ada validasi kurikulum di sekolah-sekolah seperti SMK, apakah SLTA seperti Sanawiyah maupun Aliyah maksudnya, atau SMA misalkan. Karena dengan demikian tenaga kerja yang tentunya bisa masuk ke industri itu sudah memiliki pengetahuan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Nah, tetapi pada akhirnya ini kelihatannya perlu ditata kembali. Nah, sehingga dulu kita bekerja sama dengan Kadin itu dalam rangka menyiapkan SDM. Sehingga SDM itu terampil, salah satunya adalah magang itu bukan cuma siswanya tapi guru-gurunya di industri. Sehingga guru itu setelah balik lagi ke sekolah mengajarkan iklim sebagaimana di industri, yang pada akhirnya nanti industri itu merasa senang karena tenaga kerja yang masuk ke sana keterampilannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi harapan ke depan sebetulnya dengan adanya hal-hal yang kemarin terjadi ini, saya tentunya turut prihatin ya, juga mendoakan yang tujuannya mulia, akhirnya juga terkendala hal-hal yang terjadi kemarin. Jadi saya juga sebetulnya di sisi lain sangat berharap sebetulnya industri itu secara hati memahami kebutuhan local wisdom. Tetapi ketika local wisdom juga menyampaikan kebutuhannya tentunya dengan bijak, ya, ramah, sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Nah, karena ini masalahnya translate ya, bahasa asing, ya, tentunya komunikasi ini ke depan memang bisa jadi ini juga salah satunya di komunikasi. Nah, jadi saya memandang perlu di Kota Cilegon ini ke depan harus diajarkan bahasa Korea, bahasa Mandarin, sehingga ketika bernegosiasi itu betul-betul mereka memahami apa yang dia maksudkan. Jadi netizen juga sekarang banyak yang komentar tentang komunikasi bahasa itu. Tentunya masukan yang luar biasa. Apalagi Kota Cilegon adalah kota industri, semua negara ada, beberapa negara yang sangat maju kan menanamkan investasinya di Kota Cilegon ini. Kanda boleh sedikit, apa Kanda ada background hukum? Saya tidak satu pun memiliki background hukum kira-kira. Ya. Jadi kan gini Kanda, kita berdiskusi aja nih. Di pasal 45 ayat Undang-Undang IT itu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan ataupun pengancaman. Artinya pertemuan ini ada yang sengaja memvideokan,
dan membagikan. Ya. Ya kan kira-kira gitu, menjadi viral. Berbeda dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu untuk zaman saat ini. Apakah yang membagikan video yang pertama ini bisa dicari oleh pihak aparat? Untuk apa maksud dan tujuan dia untuk membagikan? Boleh bertukar pandangan nih kan? Ya, kalau di kasus-kasus yang sebelumnya itu kan menjadi bidikan ya. Karena bagaimanapun masalah itu terjadi ketika ada yang mempublikasikan. Iya. Kelihatannya secara naluri akan terkena jeratan juga pada akhirnya. Ya, karena Undang-Undang ITE itu juga memberikan sinyal siapa yang memperkeruh suasana, menyebarluaskan, tentunya juga akan berkontribusi terhadap permasalahan dampak-dampak yang diakibatkan oleh informasinya. Makanya kita menulis itu salah satu bagian dalam rangka mengkomunikasikan, karena menulis itu kan ketika salah bisa diedit, tapi ketika berbicara salahnya yang dipublikasikan sebetulnya ada sih hak jawab, tetapi ketika terlambat menjawab dan menjelaskan, itulah akhirnya menjadi polemik yang berkelanjutan. Makanya kalau tadi menggunakan pasal-pasal tadi, sebetulnya Pak Badia lebih memahami itu. Kira-kira pendapat saya bisa jadi itu menjadi tahap berikutnya dari sisi karena kita juga harus netral ya, netral ya Kanda. Artinya kan teman-teman kita ini organisasi ini nggak mungkin mereka membagikan, tanda kutip aja secara ini kan dia akan berpikir ketika saya bagikan ini akan berdampak dengan saya. Artinya ada desain yang diduga disengajakan untuk dibagikan, terjadilah. Apalagi ini adalah berbicara tentang investor yang tentunya ini menjadi proyek strategi nasional yang nilai yang cukup banyak. Tentunya ini adalah ranah politik. Oke Kanda, untuk closing statement-nya silakan Kanda, berbincang kita. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan memohon maaf apabila ada statement kata-kata yang kurang berkenan. Tetapi saya menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh Kadin itu sebetulnya niat murni, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Cilegon yang ingin kerja, yang ingin juga mendapatkan keuntungan dari aktivitasnya. Hanya saja terucap sesuatu yang tidak seharusnya disampaikan. Maka pada akhirnya sebetulnya ini juga keprihatinan kita semua. Disinilah fungsi literasi baca dan menulis diperlukan, sehingga saya mengajak yuk masyarakat Cilegon banyak baca, banyak menulis, insya Allah akan lebih bijak dalam bersikap, berkata maupun bertindak, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih buat narasumber saya Kanda. Sahabat Lugas TV, memang apes lah bahasanya ini. Ya, niat baik yang dari teman-teman menyambangi proyek ataupun kantor CAA ya, ataupun anak perusahaan daripada Chandra Asri. Namun video yang beredar awal di media sosial itu terkait arogansi daripada salah satu yang menggebrak meja. Padahal kalau saya melihat tangannya nggak begitu menggebrak banget sih, ya kan itu. Tapi lagi-lagi inilah hal yang bahasa tanpa lelang. Itu yang menjadi blunder di tengah-tengah media sosial, lalu digoreng sampai ke pusat, statement, dan Jumat malam 3 tersangka dijadikan oleh Polda Banten. Tentunya kita sebagai masyarakat Kota Cilegon menyampaikan dari sisi budaya. Bagaimana kearifan lokal di Kota Cilegon ini yang begitu baik, kearifan lokal yang begitu menerima pendatang segala macam. Tentunya dengan peristiwa ini, seperti narasumber bilang, investasi tetap masuk aja, tapi ada pola-pola nanti dari pihak pemerintah yang ada perubahan lah, artinya bahasanya perubahan, ada hal-hal yang harus diperbaiki dari beberapa sikap. Terima kasih sekali lagi Kanda.